Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa pembebasan kota Mekah. Peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan Mekah adalah peristiwa yang sangat penting dalam Islam, yang sangat menentukan bagi kemajuan dakwah Islam di Mekah pasca hijrah. Pembebasan Mekah berlangsung pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Peristiwa besar ini bermula saat adanya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Inti dari perjanjian itu adalah adanya kesepakatan bahwa siapa saja boleh memilih untuk bergabung di kubu manapun, baik kubu Nabi Muhammad SAW maupun kubu kaum Quraisy Mekah. Suku Khuza'ah memutuskan untuk bergabung dengan kubu Nabi Muhammad SAW, dan suku Bakar memilih untuk bergabung dengan kubu kaum kafir Quraisy Mekah. Pada zaman jahiliyah, kedua suku tersebut punya riwayat terjadinya pertumpahan darah dan permusuhan. Namun, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, kedua suku tersebut melakukan gencatan senjata. Bani Bakar ternyata merencanakan serangan diam-diam terhadap suku Khuza'ah, dan penyerangan tersebut dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Menghadapi serangan tersebut, suku Khuza'ah pun melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk membujuk Rasulullah dan memperbarui isi perjanjian. Sayangnya, upaya tersebut tidak diindahkan oleh Rasulullah, hingga Abu Sufyan memutuskan untuk mendatangi Abu Bakar dan Umar agar membantunya. Lagi-lagi usaha tersebut gagal. Sebagai upaya selanjutnya, Abu Sufyan pun memutuskan untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Namun, permintaan itu pun ditolak oleh Ali. Pengkhianatan tersebut membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan pasukan perang. Beliau mengajak para sahabat untuk menyerang Makkah. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memimpin 10.000 pasukan Islam dari Madinah menuju Mekah, dan kota Madinah diwakilkan oleh Abu Ruham al-Ghifari. Pasukan pun terus berderap mendekati Mekah. 10.000 obor dinyalakan, tepatnya di Mar Az-Zahran, tempat pasukan muslimin beristirahat dan makan malam. Abu Sufyan, tokoh kunci kaum Quraisy, pun berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Badr bin Warqa yang ikut menyertai Abu Sufyan mencari kabar tentang kehadiran kaum muslimin menjawab, "Demi Allah, ini Khuza'ah yang terbakar perang." Abu Sufyan menjawab, "Khuza'ah lebih kecil dan lebih hina dari pasukan ini." Abu Sufyan lantas menemui Rasulullah pada keesokan paginya. Dia pun menyatakan keislaman di hadapan Nabi dan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Sadar bahwa Abu Sufyan merupakan tokoh yang menyukai kebanggaan, Nabi lantas memberikan kehormatan kepada Abu Sufyan atas saran Abbas. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa menutup pintunya, dia aman. Dan barang siapa memasuki Masjidil Haram, dia aman. Ketika sampai di Zultuwa, Nabi Muhammad membagi pasukannya yang terdiri dari 3 bagian. Masing-masing adalah Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Kada dan menegakkan bendera Al-Hajun. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Menurut pendapat lain, 4 bagian pasukan, bagian yang keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Memang ada perlawanan dari Ikrimah bin Abu Jahal yang berhasil menggalang sekutu di sebuah daerah bernama Khandamah. Namun kekuatan mereka tak bisa menandingi keperkasaan Khalid bin Walid yang memimpin pasukan penyisir di sekitar lembah. Mereka lari tunggang langgang. Ikrimah yang berhasil lari ke Yaman kemudian kembali untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Rasulullah sampai di Mekah dengan sikap penuh tawadhu, sampai-sampai dagunya hampir menyentuh dada.
Dalam kemenangan itu, Nabi yang mulia menghancurkan berhala-berhala di dalam Ka'bah. Ketika itu, dia membacakan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nabi pun membacakan ayat lain yang tertera dalam Quran Surah Saba 49. Kebenaran itu telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula mengulangi. Selepas itu, Nabi pun menyuruh Bilal bin Rabah, seorang bekas budak yang pernah dihinakan kaum Quraisy karena keislamannya, untuk mengumandangkan azan. Semua tertunduk khusyuk mendengar, penuh makna. Pengampunan umum diberikan kepada penduduk Mekah. Amnesti dikeluarkan kepada kaum kafir Quraisy dengan melepas kenangan siksaan yang diterima Rasulullah dan para sahabat pada masa awal kerasulan. Kenangan pahit saat Nabi yang mulia dikejar-kejar kaum Quraisy hingga harus bersembunyi di Gua Sur, intimidasi kepada para sahabat, hingga blokade ekonomi yang dilakukan kepada kaum muslimin. Semua peristiwa itu seakan dilupakan Nabi Muhammad dan para pengikutnya ketika Fathul Makkah tiba. Amnesti dikeluarkan pada saat penduduk Mekah berkumpul di dekat Ka'bah. Mereka menunggu hukum keputusan Rasulullah terkait nasib mereka. Rasulullah pun bertanya, menurut dugaan kalian, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, dugaan kami adalah baik karena engkau adalah saudara yang mulia dan anak orang mulia. Rasulullah kemudian bersabda sambil mengutip firman Allah SWT, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Quran Surah Yusuf 92. Rakyat Mekah pun mendapatkan jaminan keamanan dari hukuman mati, tidak menjadi tawanan, harta bergerak ataupun harta tidak bergerak tetap menjadi milik mereka, dan mereka terhindar dari hukum membayar kharaj atau pajak. Pada peristiwa pembebasan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Wallahu a'lam bishawab.